saya yang mati. Itu semua melotot matanya, kau atau saya yang mati, tentukan sekarang. Itu saya langsung bilang, Tuhan saya so pasrah di sini, tapi saya tak mau mati konyol. Saya ini masih punya naluri juga, saya mau loncat. Loncat, kalau saya so nekat dengan Tuhan. Mau patah kaki, tak patah kaki, yang penting nyawa selamat. Akhirnya pas toh, ada mobil trek di depan. Dia rencana mau kasih tabrak mobil Innova itu dengan trek. Dia bilang, kau atau saya yang mati. Sekarang penentuannya. Berapa lama saya langsung baca di dalam nama Yesus. Saya buka itu pintu kan. Ini dalam keadaan lari mobil laju. Saya buka itu pintu. Akhirnya terjadi kemacetan di kota Jogja ini, Bapak Ibu. Panjang sekali. Orang semua klakson di belakang. Ada apa ini? Nah, datanglah itu tukang ploid itu yang ploid itu yang pakai baju orange. Nah, penjaga itu langsung cigi. Dia loncarkan, Bu, istighfar. Ibu ini cantik, ngapain membunuh diri, Bu? Ingat anak di rumah, Pak. Kenapa Bapak ini, Pak? Ada apa, Pak? Bapak ini. Gitu. Heboh, Bapak Ibu, heboh. Orang jadi menonton tuh. Apa ini? Saya buat itu kemacetan di kota ini. Haleluya. Nah, terus karena saking sudah dia terjepit juga Bapak Ibu melihat kemacetan yang ada, dan juga melihat itu Bapak yang penjaga fluid itu mobil parkir sudah datang. Ibu dia tahan itu pintu, baru fluid tadi, jangan dulu kembali mobil jangan dulu ada di sini, adegan berbahaya. Bu, ingat anak-anakku di rumah, ingat anak-anak. Nah, saya memang so pasrah, tapi kan saya masih punya pikiran dong untuk menyelamatkan diri saya di saat terjepit, gitu loh. Saya bisa loncat tuh, walaupun patah kaki, patah tangan. Saya bilang kalau mau mati sendiri, jangan bawa saya. Nah, jangan kalau bikin begini, sasarannya saya mati. Seperti itu, di motor juga seperti itu. Nah, setan betul-betul pakai Bapak Ibu, orang terdekat kita yang bisa menjangkau tubuh kita ini agar mati, agar binasa. Yang di motor itu Bapak Ibu sengaja ditaruh di tengah-tengah jalan begini, sudah ada di pinggir mau belok kanan, di tengah jalan begini langsung dia belok kanan. Itu tabrakan dengan mobil di belakang kan. Mobil di belakang dia sudah tahu jalan lurus, dia sengaja belok kanan. Nah, padahal kita sudah ada di jalur kanan ini Bapak Ibu. Dia antrek motornya, dia ambil jalan di tengah-tengah jalan. Terus dia lihat kan mobil ini kan ada lampu sein kanan. Dia tahu kan mobil ini lurus. Pas lampu hijau, dia langsung belok kanan begini, mobil Avanza atau Innova putih itu langsung tancap gas ke depan. Bukan saya bilang lumpuh saya kira lumpuh Bapak Ibu. Kan tidak bisa jalan itu 2 minggu atau 3 minggu. Bengkak semuanya kaki. Nah, terus itu pada saat itu rombongan presiden lewat. Nah, disitulah saya melihat malaikat Tuhan itu tingginya 3 meter di jembatan layang itu. Kan jembatan itu ada jembatan layang di Jogja di kota ini kan. Jembatan gantung, jembatan namanya tol ya. Itu tinggi sekali malaikat Tuhan itu menghadang itu rombongan presiden pada waktu itu. Dia bukan begini loh, kalau begini tangannya memberkati, tapi ini begini loh. Begini tangannya ya, ke samping begini dua-dua. Pakai baju putih, tinggi besar. Itu malaikat Tuhan itu. Terus saya gemetar begini. Saya ke badan, saya lihat. Padahal itu jembatan layang itu jauh dari saya, bukan di depan mata saya. Tapi jauh di sebelah sana. Aneh Bapak Ibu, saya bilang, kenapa malaikat Tuhan itu begini tangannya? Bukan memberkati begini, tapi begini. Begini Bapak Ibu. Nah, saya tidak tahu apa artinya ini seperti ini, melintang begini tangannya. Kayak seperti menghadang rombongan itu yang lagi laju. Melewat, karena saya tahu rombongan RI itu kan, pas kita mau pergi ke itu sudah jam 8 lewat. Saya habis live Bapak Ibu, karena saya lapar, saya mau beli makanan. Akhirnya cuma dikasih tabrak Bapak Ibu. Akhirnya saya tidak makan 1 hari itu, tidak makan sampai besoknya sudah sakit. Baru saya menengadah ke langit, dengan saya berteriak Bapak Ibu, bercucuran air mata. Saya bilang, kenapa saya sedangkan mau makan enak saja susah saya di dunia ini. Kenapa ada manusia yang begitu jahat, yang menyiksa saya Bapak Ibu, orang terdekat saya. Kenapa saya tak pakai Bapak Ibu, luar biasa ya. Nah, di situ saya terbuka mata saya ya, terbuka. Karena apa, pada saat terjadi kecelakaan itu kaki saya sudah pincang Bapak Ibu, sudah tapi mati rasa ya. Kan
tiba-tiba itu masih rasa. Kita nggak rasa apa-apa. Nanti rasa sakitnya itu pas besoknya. Pas besoknya baru kita rasa sakit. Semua sudah keluar darah, lecet-lecet, Bapak Ibu. Sementara dia, Bapak Ibu, yang membuat insiden itu, dia meninggalkan saya loh. Meninggalkan saya di lampu merah itu. Bapak Ibu kan, di atas motor itu dia bilang, turun kak. Turun kok biadab, turun. Nah saya turun, saya bilang besok kita cerai. Saya akan telepon adik saya. Keluar surat cerai besok ya. Jangan kau lihat lagi muka saya, kau manusia yang paling jahat, suami yang paling jahat yang pernah saya temui di muka bumi ini. Itu saya berteriak, Bapak Ibu, orang-orang semua dengar. Itu luar biasa, Bapak Ibu. Penderitaan yang saya alami, penderitaan yang saya alami, yang real dan nyata. Saya akan telepon saudara saya. Kalau saya telepon saudara saya, mereka langsung kirim tiket dan ajak saya pulang. Mendingan kita dua pisah saja deh. Terlalu jahat ya. Di situ mata saya terbuka, sangat terbuka, Bapak Ibu, dan saya melihat betapa jahatnya orang ini, Bapak Ibu. Dia dipakai setan tanpa dia sadari. Saya bilang, saya bertahan, Bapak Ibu, 18 tahun dengan kau ini menikah. Belum ada satu kesenangan pun yang kau buat untuk saya, Bapak Ibu. Selalu menyiksa saya dari awal pernikahan. Saya pun bertahan itu oleh kuasa Tuhan. Kau saja, saya bilang, di kota Palu ini, di kota kelahiran saya, penuh dengan keluarga saya, kau bikin saya suka-suka, Bapak Ibu. Apalagi di sini, di kota yang bukan kelahiran saya, yang di sini dikelilingi oleh teman-temanmu, oleh saudara-saudaramu. Satu pun tidak ada keluarga saya di sini kau bawa. Kau bawa di kota ini. Tidak ada satupun saudara saya. Di kota saya sendiri saja, kau itu membuat suka-suka saya. Sampai ibu saya pun waktu masih hidup itu sudah beberapa kali bilang, cerai saja, cerai. Almarhum ibu saya ya, karena dia lihat saya menangis-menangis, saudara. Apakah ada suami saya di situ? Dia tidak pulang-pulang. Dia pergi keluyuran dengan teman-temannya, pergi di kampung sampai subuh, sampai apa, seenaknya saja hidup seperti itu, Bapak Ibu. Tapi saya bilang, kau di saat kau terpojok di titik nol, siapa yang membantu kau? Siapa? Saya, Bapak Ibu, sampai menjual rumah, sampai membuat kue. Siapa? Apa kau tidak ingat di titik terendahmu itu siapa? Yang mandi-mandi air mata mendoakan siapa? Itu tidak kau ingat, Bapak Ibu. Itu saya bilang, susah manusia kalau tidak tahu mengucap syukur. Terus kalau bercerita juga kepada orang, bohong, diputar balik cerita itu. Luar biasa, saudara. Saya ini mau terjepit leher, Bapak Ibu. Makanya saya tergugah ya, Bapak Ibu. Saya katakan, memang neraka dunia saya sudah rasa. Neraka dunia ini saya sudah rasa, Bapak Ibu. Penderitaan di dunia ini, yang mungkin Bapak Ibu belum merasakan, saya sudah. Saya sudah merasakannya sampai lidah saya ini kecekik ya. Tapi apakah saya menyerah, Bapak Ibu? Tidak, Bapak Ibu, saya tidak menyerah. Karena ada Tuhan membelaku. Tuhan yang membelaku, Bapak Ibu ya. Tunggu saya mau charge dulu ini supaya tidak mati, Bapak Ibu. Selagi masih ada baterainya, ada isi. Bapak Ibu, saya bilang begini sama dia, kadang-kadang dia lagi diam-diam. Saya selalu bilang begini. Saya bilang begini, coba kau renungkan, Pi. Adakah wanita di dunia ini yang bisa menerima dirimu seperti saya ini, yang kau bikin suka-suka, baru kau panggil-panggil saya di rumah anjing, babi, binatang. Adakah? Padahal saya ini melayani Tuhan loh. Terus adakah kau mau dapat istri seperti saya ini? Kau juga ingin menikah dengan gadis lain? Kau ingin kalung saya ini kau minta uang sama saya 5 juta? Ingin sama saya ini kau mau kasih perempuan lain? Adakah seperti saya ini? Saya cuma bilang ingat anak-anak ya. Saya kalau tidak ada anak-anak, saya bilang sudah lama
saya kasih tinggal. Cuma ada anak-anak Bapak Ibu. Adakah sanggup saya bilang, kau mau cari tuh wanita miliar-miliar di dunia ini? Kau mau dapatkah seperti saya ini? Biar saja saya bilang, hanya Tuhan yang melihat hati kita ini ya saudara. Hanya Tuhan yang melihat hati kita ini. Mungkin bukan cuma saya Bapak Ibu, banyak kisah. Banyak kisah yang memilukan di pernikahan. Yang mungkin mereka bukan public figure, istri biasa saja. Mungkin mereka malu mengutarakannya kepada dunia atau bersaksi. Banyak, sangat banyak. Di jemaat Tuhan pun banyak. Saya tangani kasus-kasus seperti KDRT mau dipotong lehernya, atau ya bersyukurlah yang jomblo-jomblo ya. Yang jombloan. Bersyukurlah yang jomblo-jomblo bahagia. Jomblo-jomblo tapi bahagia. Jangan persepsikannya. Kita ini dilihat kan. Saudaraku, coba saudaraku lihat ini video-video saya romantis toh. Haleluya, pegangan tangan, love, itu habis baku marah bakal lae, saudara. Jadi habis bakal lae, baku marah dibawa ke pantai. Senyum dong sayang. Kita bergandeng tangan lagi. Jadi habis bakal lae, dihibur karena mempelai ini jarang-jarang keluar, cuma di rumah terus, cuma bikin kue, memasak terus, dibawalah ke pantai. So senang toh dibawa ke pantai. Senyum dong. Nah, jadilah video-video terus dihantam dengan tangan atau berhenti. Jangan pakai telinga dia tapi kasihan. Semuanya itu palsu. Jadi belum tentu. Makanya kehidupan berumah tangga jangan percaya. Sama no dengan tuh artis-artis toh. Sama. Videonya romantis, cium-ciuman, belum tentu. Di dalam rumah itu seperti Tom and Jerry sayang. Jadi hanya pura-pura saja dikasih di depan umum supaya orang iri-iri toh. Drama Korea. Haleluya. Tapi saya tidak suka seperti itu. Ya, saya sudah tidak tahan karena saya di pihak yang menderita, saudara. Boleh Anda main drama, Anda di pihak yang senang kan enak. Siapa yang cari uang, siapa yang tulang punggung. Haleluya. Anda kalau jadi saya, ya saya juga tidak tahu ya Bapak Ibu mengapa saya itu kuat. Di situ saya kadang berpikir, Bapak Ibu kalau sudah saya habis memasak atau habis buat kue, saya di dapur merenung Bapak Ibu. Jadi kerjaan saya itu menangis Bapak Ibu ya. Saya merenung, saya bilang, Tuhan kuatkan saya, Tuhan kuatkan saya. Dan saya berpikir Bapak Ibu sampai di titik ini kenapa saya kuat? Kenapa saya kuat Bapak Ibu? Saya berterima kasih juga Bapak Ibu kepada diri saya ini. Itu karena Tuhan yang menguatkan saya Bapak Ibu. Saya kerjanya menangis Bapak Ibu. Makanya kadang jemaat Tuhan dapat saya menangis saya Bapak Ibu. Kalau tidak di dalam kamar tidur saya, di dapur Bapak Ibu, saya dapat merenung saya. Kadang saya lagi menunggu ikan saya masak, saya menangis Bapak Ibu. Saya merenung, Tuhan kapan Engkau datang mengangkat penderitaanku di dunia ini? Kapan Tuhan? Karena jemaat itu kan, kalau ada di pastori itu kan, waktu di Kota Palu itu kan jemaat kan masuk lurus-lurus, mereka namanya pastori kan. Mereka sering dapat saya, Bu, tetangga juga. Kenapa Ibu menangis Bu? Kenapa? Kadang kalau saya lihat, saya dengar tuh ada langkah-langkah orang baca cepat-cepat saya cuci muka Bapak Ibu masuk kamar mandi. Saya tidak mau menampakkan diri saya itu menangis, tapi mereka tahu. Ibu mana Bapak? Oh belum pulang, mungkin dia pelayanan. Nanti juga dia pulangnya itu subuh-subuh Bapak Ibu, jam 2 kah, jam 3 subuh. So tidak tahu apa yang dia melayani itu di kampungnya orang. Saya kadang menangis Bapak Ibu. Saya mengapa menderitanya saya ini jadi pelayan Tuhan. Saya lihat di sosmed teman-teman saya senang sekali, saya lihat bahagia sekali rumah tangga mereka. Kenapa
seperti ini Tuhan. Waktu itu kan masih samar-samar, tapi saya mau tetap setia. Setia Bapak Ibu, setia dalam perkara-perkara kecil, setia dalam perkara-perkara apa yang Tuhan percayakan ya. Saya pelayanan, mau naik turun gunung mau jadi sapu-sapu gereja, apapun yang bisa saya lakukan, semua saya lakukan Bapak Ibu, tanpa pilih-pilih ya. Dan fitnah itu jalan terus Bapak Ibu, fitnah jalan terus sampai pada saat ini tidak berhenti. Tapi setidaknya saya sudah lebih kuat dari dulu. Itu yang saya mau saksikan kepada kita. Setidaknya saya lebih kuat Bapak Ibu dari dulu. Kalau dulu itu saya masih cengengnya minta ampun, rapuh, sangat rapuh Bapak Ibu, rapuh. Nah itu setan pakai dalam kerapuhan kita. Kalau kita tidak punya pegangan Bapak Ibu, makanya saya banyak sekali ingin bunuh diri. Bapak Ibu jangan tiru ya. Jangan tiru kelakuan saya yang negatif. Saya ingin sekali bunuh diri Bapak Ibu, ingin sekali. Karena saya rasa surga itu, karena saya sudah pergi ke surga kan senang. Di dunia lain itu senang Bapak Ibu. Karena saking menderitanya saya, dari gadis itu disiksa di dukun. So dukunnya pasti so cowok-cowok playboy, itu cowok-cowok, Tuhan tolong Bapak Ibu. Itu di kota Palu itu, yang angkatannya saya umur 46, 45, 40 pasti tahu. Cowok-cowok di Palu itu yang playboy, dia orang itu seumur 50 mungkin pada saat ini. Orang kan lebih tua dari saya. Itu playboynya minta ampun. Anak-anak orang kaya, hobinya apa? Motor cross, cuma cross supaya untuk memikat hati para gadis di kota itu. Cross itu kan dikelilingi dengan cewek-cewek cantik, dengan apa. Saya kan tidak tertarik dengan itu saudara. Nah sementara ini pembalap ini katanya nomor 1 di kota itu tergila-gila dengan saya. Seperti itu, karena foto saya itu dipajang di studio saudara. Foto saya ini, jadi dia minta, dia beli, terus dia bikin di dukun, dia pakai dukun Bapak Ibu. Nah karena saya tolak cintanya saudara. Dia adanya pengusaha kontraktor terkenal di kota Palu itu. Saudaraku ya, cewek mana yang tidak suka? Semua pasti cewek pasti bangga, senang kalau dia tidur. Dia tidur dengan ini pemotor cross ini, yang gantengnya minta ampun katanya. Kata cewek-cewek di kota Palu itu gantengnya minta ampun. Tergila-gila semua Bapak Ibu. Mukanya itu mirip-mirip itu penyanyi itu, Ariel Noah itu. Mirip-mirip itu mukanya, mirip-mirip. Semua cewek tergila-gila. Nah saya ini kan dia kejar-kejar, akhirnya tidak dapat. Pulang sekolah, dihadang, diatur, gitu-gitulah. Tebar-tebar pesona gitu kan. Kirim salam, kirim cinta sama teman-temanku, ini. Terus teman-temanku bilang, ini loh fotonya kamu ini digunting loh sama ibu, sama dia ini, sama si motor cross ini digunting, dia simpan di dompet, gini. Dia suka sekali loh, senang sekali sama kamu. Terus habis balapan dengan pemotor cross dari Jakarta kan, dari kota-kota lain. Habis balapan kan mereka, nggak tahu dia menang apa kalah, saya nggak tahu, nggak ikut itu. Habis balapan pesta orang. Nah disitulah dia culik saya Bapak Ibu, diculik saya Bapak Ibu, diculik. Terus dia kasih putar-putar di kota itu dengan mobilnya ya, dia putar-putar, minum. Kamu haus ya, minum ini sayang, kasih aqua, apa saya bilang di mana saya ini? Dokter di rumahnya, ini papa, calon anak mantu papa, restuilah kami papa, ini calon istri saya. Sudah, saya tidak tahu apa-apa Bapak Ibu, saya suruh ngefly kan, saya bilang apa yang saya minum ini? Ngefly, soal itu saya lihat ada orang tuanya, ini mama, papa, dia bilang sungkem, ini orang tua saya. Nah sudah tahu-tahu dia begitu Bapak Ibu, terjadilah pemerkosaan, pembunuhan itu, dicekik leher saya. Apa itu dia bilang begitu, daripada saya tidak dapat kamu, gimana gitu, mati, gimana gitu. Nah teman-temannya juga kan banyak kirim salam. Nah terus saya ini sampai di rumahnya kakekku di Manado, orang tuanya ini datang ke Manado lagi Bapak Ibu, mau melamar saya. Katanya ada pengusaha dari Palu, itu anaknya itu yang memotor-motor kursi itu datang ke lama.
mau bunuh diri itu pakai silet, pergi di laut menyelam, tapi malaikat Tuhan itu datang terus menolong saya, Bapak Ibu. Saya pergi di laut, Bapak Ibu, yang sunyi-sunyi, saya lihat, tidak ada orang ini. Jadi bunuh diri itu jangan di banyak orang. Itu dia betul. Bunuh diri itu cari tempat yang sunyi. Nah, saya kan pada saat itu tidak punya uang. Jadi saya ini cuma pakai emas. Ada kalung, ada cincin, ada gelang, ada gelang kaki, semuanya. Emas, Bapak Ibu ya, emas 23 karat. Kan orang tua saya kasih pakai itu. Nah, terus saya naik taksi, tidak ada uang, saya kasih lah, bayar dengan cincin. Ini Pak sopir, nih saya bayar pakai cincin. Sopirnya, aduh terima kasih. Pakai cincin emas, Bapak Ibu. Saya turunlah, gunung sebelah kiri, laut sebelah kanan. Sebelum bunuh diri saya berdoa. Ini jangan ditiru, Bapak Ibu, jangan ditiru. Kalau Anda tidak ada penjagaan malaikat Tuhan, sudah mati. Sudah mati, Bapak Ibu, jangan ditiru ya. Sudah mati. Untung saya dijaga Tuhan, malaikat Tuhan. Ya saya berdoa, Tuhan Yesus, ambillah nyawaku. Saya mati di dalam tangan-Mu. Coba adakan bunuh diri Bapak Ibu. Saya mati dalam tangan-Mu. Kepadamu Tuhan, saya serahkan nyawaku. Nah, karena saya sudah dari cewek itu, sebelum diperkosa itu kan saya sudah disiksa dukun nih, juga ada disiksa dukun. Sesudah diperkosa juga disiksa dukun. Jadi sebelum dan sesudah disiksa terus, Bapak Ibu. Nah, saya sudah rasa ditenggelamkan di laut seperti apa, saya pun tidak tahu berenang. Nah, ketika saya sudah di laut itu, saya lihat tidak ada orang sama sekali. Kenapa pas saya sadar, saya sudah ada di warung makan. Nah, terus aneh kan Bapak Ibu? Yang pemilik warung makan itu bilang, ada 2 cowok ganteng datang bawa anak ini. Saya kan di mana saya ini? Dorong suka kasih makan, Bapak Ibu. Dan itu malaikat Tuhan, kan itu malaikat Tuhan mempelai. Mereka ini kan tidak tahu kalau itu malaikat Tuhan. Malaikat Tuhan goreng itu. Nyari pete goreng sama jengkol. Dikasih saya makan, Bapak Ibu. Ada ikan bakar, ada ayam goreng, enak-enak Bapak Ibu. Nah, itu malaikat Tuhan itu mempelai berpesan kepada pemilik warung itu, berikanlah mereka ini makan, anak ini makan, terus dikasih uang kepada pemilik warung itu. Ini anak ini belum makan, kasihlah dia makan dengan minum, dan tolong kasih pulang dia ini ke kampung sebelah, jauh sekali kampungnya. Nah, itu malaikat Tuhan itu, malaikat Tuhan. Jadi yang bertugas pada saat itu mempelai, malaikat Tuhan itu yang diutus malaikat Mikael sama Rafael. Nah, terus yang punya warung restoran itu tidak tahu siapa 2 pemuda ini dari kampung mana, tapi gantengnya minta ampun. Mereka bertanya-tanya, ini pemuda ini dari kampung mana? Terus ini cewek ini cantik, ini dari mana? Mereka pun tidak tahu dan mereka bertanya-tanya, kamu ini anaknya siapa? Nah, mempelai kasih tahu, oh ini bapakku itu namanya Daniel, Hanjihem, itu mamaku itu dia di Cekalangi, Ingkiriwang. Oh, toko apa di kampung mana? Oh, di kampung Sipayo, tokonya ini. Oh, ini anaknya kok ini di kampung sana, jauh sekali kampungnya. Makan dulu kau nak. Kita kenal orang tuamu. Kenapa kau ini basa-basa? Kenapa kau ini mandi sendiri kah? Mana keluargamu? Kenapa kau cuma sendiri? Makanlah nak, makan banyak-banyak. Nah, baru disewakan taksi dia. Pulang dibayar taksinya, tolong kasih turun di tokonya ini. Semuanya itu orang di kampung tahu orang tuanya itu. Kan orang tuanya itu baik, suka menolong orang tuanya. Nah, jadi mempelai ini bunuh diri di laut. Dia pun tidak tahu berenang, saudaraku. Nah, terus yang kedua bunuh diri pakai silet, double silet, gilet. Itu yang datang malaikat Mikael, menyamar jadi ibunya. Ibunya langsung, jangan pakai silet, mau bunuh diri
merah, coklat, cingke. Itu tuh trek, itu satu trek itu mobil. Ada lagi trek di belakang, 2 trek bawa hasil bumi dari kampung. Nah, yang mau cepat-cepat ini, jangan semua tutup itu tempat timbangan. Tahu-tahu Mikael yang menyamar. Terus Mikael lagi menyamar yang kedua kalinya minum baygon. Minum baygon yang 1 liter. Baygonnya dia rasa-rasa pahit, pakai gula 1 kilo. Oh, manis ini ternyata. Sudah masuk 1 sendok, sudah manis ini baygon. Mikael muncul. Kenapa napu? Mikael langsung kenapa napu kau mau bunuh diri? Dia menyamar lagi jadi. Jadi Mikael itu suka menyamar. Jadi apa? Pakai gula batu. Jadi seperti itu upaya mempelai untuk menghabisi nyawanya karena terlalu menderita hidup di dunia ini, terlalu menderita. Kalaupun itu manusia biasa juga sama seperti dia nantinya pasti ambil jalan pintas bunuh diri karena nggak sanggup, tidak sanggup dengan penderitaan seperti itu yang dialami. Karena apa, ini hidung ini ditaruh lombok, satu gelas seperti ini lombok masuk di hidung. Lombok itu dicampur dengan merica. Saudara tahan kayak itu lombok itu taruh di hidung, pingsan itu. Terus tangannya disiksa, matanya ditaruh bawang merah yang dioles di mata, disuruh menyangkal nama Tuhan Yesus, disuruh menyangkal nama Tuhannya. Terus kukunya ditaruh merica itu, kasih masuk di kukunya supaya kukunya ini terangkat-angkat. Coba Anda bayangkan penderitaan seperti apa itu yang didapat. Sampai luka-luka ini, melepuh. Disuruh sangkal nama Tuhanmu, sangkal. Pakai pensil ini, digosok-gosok begini sampai melepuh. Ini ada tandanya ini, hitam-hitam. Bekas melepuh, sampai tidak bisa jalan, tidak bisa pegang sendok. Penderitaan seperti apa yang itu? Terus badannya dipukul pakai sapu lidi. Melepuh. Supaya katanya apa? Setan-setan itu bilang, supaya cahaya di dalam tubuh mempelai ini keluar. Padahal mereka yang setan. Terus dia memuji Tuhan, haleluya, ditampar berapa kali, paku, suruh dia. Ini pecah. Ya manusia, tidak ada lagi suka hidup seperti itu. Saudaraku, kalau penderitaan sudah seperti itu ya jatuhnya di pasrah dan keputusasaan karena terlalu menderita, sudah di luar ambang batas kemanusiaan. Itu sudah di luar ambang batas kemanusiaan karena pada saat disiksa juga itu pun tidak makan. Itu puasa terus, tidak makan selama berminggu-minggu. Yang ada itu hanya minum air 1 ember. Nah itu pun dikatakan dia kemasukan setan air, disiksa lagi. Nah saudaraku, jadi pada saat dilarikan ke rumah sakit itu dalam keadaan kulit bungkus tulang. Jadi ketika teman-teman sekolahnya itu melihat dia, saudaraku, semuanya menangis mereka. Mereka tidak sangka karena kulit bungkus tulang, bercerita saja sudah tidak mampu Bapak Ibu. Dia bercerita, teman-temannya menyapa, dia hanya bilang cuma begitu Bapak Ibu, menangis terus. Tidak kulit bungkus tulang, kan sudah mati Bapak Ibu, ditenggelamkan di laut itu setiap malam Bapak Ibu, malam Jumat sama malam Selasa. Kan mereka pertaruhkan itu kain putih sama kain hitam, itu kan ilmu. Antara kebaikan dan kejahatan itu dikasih adu di laut. Nah itu di Palu itu, di Sultan itu kota jin, yang sesungguhnya adalah kota Lucifer, kerajaan kegelapan yang paling tinggi di kota itu. Manusia kan nggak ada yang tahu, jin, setan semua sudah bergaul karib dengan manusia, makanya jahatnya minta ampun kota itu. Nah makanya mempelai itu dibawa beberapa kali juga ke kota jin itu ya, ke kota yang tak kasat mata itu dibawa beberapa kali, tapi kan dia mau loncat ya, dia nekat mau loncat, sudah di pintu gerbang 45 mau loncat, itu kan sampai pintu gerbang 8 kota jin itu. Jadi mempelai ini sangat disukai Bapak Ibu, sangat disukai karena apa? Makhluk halus. Ya ini tergolong makhluk halus. Sejenis makhluk halus yang dicari-cari sama jin setan. Jin setan itu suka dengan makhluk halus.
sama jin-jin, setan halus, setan kasar, semuanya suka kepada makhluk halus. so komplit sudah ya, digodok di kota setan, digodok di kota jin, sudah komplit. Dari kota Palu digodok lagi ke sampai perbatasan Makassar, dicari semua dukun-dukun sampai tembus di Manado. Kalau di Manado dukunnya pakai Alkitab, saudaraku ya. Dukunnya buka pakai Alkitab ayat. Setan, dia baca lagi. Setan. Jadi canggih ya, dukunnya Manado itu pakai Alkitab ya saudara. Nah, langsung dibuka setan semua DP ayat Bapak Ibu. Berbunyi ayat setan. Setan menggoda Tuhan Yesus di padang gurun. Dibaca semua itu Bapak Ibu. Nah terus mempelai tengah-tengah malam. Baca sudah, mantap. Ayam jantan yang perkasa. Dipotong sudah di atas. Dicekik leher, buka mulu. Mempelai dia buka mulu toh, cekik leher lagi. Ada Tuhan, mati berapa kali lagi, cekik leher. Tahulah hebat cekik ini laki-laki semua. Buka mulu, meminum itu darah ayam toh. Mantap, so kita apa semua. Terus mempelai baca doa. Tuhan Yesus, kasih mati akan menghidupkan Tuhan. Sehingga mati saya Tuhan dalam nama Yesus dalam. Dia baca, ada ceprot lagi. Darah ayam sudah mengucur dari atas kepala. Sudah minum, tidak mau minum, saya buang tuh. Minum, cekik leher. Minum, buka mulu. Aduh, saya Tuhan, matikan saja ini setan-setan ini. Dorang yang setan, dorang bilang saya setan. Haleluya. Disitulah banyak sekali dahak-dahak juga Bapak Ibu. Jadi berapa dukun itu dapat dahak dorang di sini ya. Karena mempelai masuk angin, masuk dingin, mempelai batuk-batuk, hanya mempelai semprot di lidahnya itu dukun. Akhirnya dukunnya kena dahak yang mempelai, dorang lebar kurang ajar. Ini anak kecil banyak bantah, TK begini sudah tidak, biru-biru Bapak Ibu, biru itu dahak. Kurang ajar penghinaan, siksa dia sedemikian rupa. Dia perintah, kan kalau dukun senior itu punya anak buah Bapak Ibu. Jadi dia itu cuma main perintah, siksa dia sedemikian rupa. Kalau sudah diperintah seperti itu, siksa dia sedemikian rupa, itu masuk semua Bapak Ibu. Cairan merica, lombok, semua dalam satu piring itu langsung mereka laksanakan. Mau saya pingsan, mereka lempar lagi air dilempar, kasih sadar dia, sadar, siksa Bapak Ibu. Ruju itu bawang merah di mata, pedis minta ampun. Saya tidak tahu berapa kali saya pingsan, berapa kali saya tak kencing-kencing Bapak Ibu karena saking menderitanya. Saya coba teriak, Tuhan tolong ambil nyawa saya, Tuhan tolong ambil nyawa saya sekarang Bapak Ibu. Cuma itu doa saya Bapak Ibu, tolong Tuhan ambil nyawa saya. Saya tidak sanggup seperti ini, saya tidak sanggup Bapak Ibu. Nah sampai di titik Bapak Ibu, saya ini sudah melepuh ya, sudah melepuh semua badan saya. Itu karena tiap hari mereka siksa saya. Nah seperti itu lagi, antikris itu akan menyiksa anak-anak Tuhan. Saya kan sebagai contoh background, saya sudah dapat seperti itu. Kedepannya anak-anak Tuhan yang lain akan dapat seperti itu Bapak Ibu. Kejamnya antikris itu Bapak Ibu, setan yang akan menyiksa anak-anak Tuhan. Lihat saja ke depan Bapak Ibu ya, akan seperti itu. Mempelai ini kan background, contoh, tidak ada belas kasihan. Kalian tidak mau sangkal nama Tuhan Yesus, akan dapat penyiksaan yang luar biasa. Jangankan itu bawang merah, mau lombok itu masuk di mata, air keras, apa semua, dicabut semua gigi, apa semua. Nah, itu siang malam Bapak Ibu, tanpa belas kasihan. Ini sudah luka-luka. Saya sudah lihat lagi baki penyiksaan itu ada di depan saya. Mereka mau siksa saya. Doa saya Bapak Ibu, Tuhan tolong jangan sampai baki ini menyentuh saya, baki penyiksaan dan penderitaan ini. Ambil nyawa saya Tuhan, tolong. Saya berteriakan doa saya ini sampai naik ke atas Bapak Ibu. Kan mereka cuma tanya Bapak Ibu di situ, satu pertanyaannya, kamu mau tidak menyangkal nama Tuhanmu? Hanya menyangkal loh, dibutuhkan satu kali saja. Kamu mau tidak? Dek, Mbak, kau ini, Dek ya, kepala batu. Kalau kau tidak menuruti kami, kau ini akan
satu kali penyangkalan dari musuh. Supaya apa? Kamu itu tidak dianggap manusia aneh. Kan di dalam dirimu ada cahaya. Satu kali kamu menyangkal nama Tuhanmu, maka cahaya di dalam tubuhmu akan keluar. Kami hanya butuh satu kali saja penyangkalan. Saya bilang tidak. Saya tidak mau. Tuhan Yesus Kristus tolong saya. Tolong saya. Saya sudah pegang Bapak Ibu kuat-kuat di lutut saya. Tuhan tolong. Saya tidak punya siapa-siapa di sini. Saya tidak ada orang tua. Saya tidak ada saudara di sini. Saya di kampungnya orang. Saya tidak ada punya siapa-siapa di sini. Hanya Tuhan. Tuhan tolong saya. Saya bakar-bakar. Jangan bataria. Jangan bataria. Mereka tutup mulut saya. Ini laki-laki semua Bapak Ibu. Sekitar 13-14 orang gitu. 15 orang. Kan mereka kelilingi. Satu ruangan itu penuh dengan dukun-dukun. Ada dukun senior, ada dukun junior. Jadi di sanalah pusat penyembahan berhalanya. Kalau untuk skala Indonesia Bapak Ibu. Indonesia bagian timur. Makanya di alam roh itu kodenya seperti ini. Ada 3 segitiga di Indonesia ini. Ya. Ini yang di utama ini, di tiang ini Kota Palu. Di sini Jakarta, di sini Manado. Ini di alam roh ini seperti ini, dia pegang untuk Indonesia. Jadi ada Palu, Jawa, Manado. Seperti ini. Jadi yang pimpinannya ini ya di Indonesia ini ya, di Taman Eden ini Kota Palu. Kota Palu. Jawa, J dan M. Manado. Makanya coba lihat di Manado, sarangnya setan Lucifer itu kan, dia punya antikrisnya itu kan justru di kantong Kristen saudara. Ya, ingat. Di alam roh seperti ini saya lihat. Dan terjadilah Bapak Ibu gempa bumi. Pada saat itu ketika saya minta Tuhan cabut nyawa saya tidak mau lagi menderita. Disiksa Bapak Ibu, baki penyiksaan itu sudah di depan mata saya, sementara ini sudah luka-luka. Mata masih pedih. Semuanya. Saya minta Tuhan cabut nyawa saya. Saya berdoa, tapi sebelumnya saya doa Bapak Kani dulu. Doa Bapak Kani, terjadi gempa bumi. Di situ, goyang Bapak Ibu rumah itu, karena rumah itu tiang Bapak Ibu, tripleks dindingnya, lantainya papan. Itu di kampungnya orang, saudara. Terjadi gempa bumi, dan seketika itu juga, saya kan lagi berdoa tutup mata. Saya mendengar ada gebrakan yang luar biasa Bapak Ibu. Mereka itu rupanya terlempar ke dinding. Bunyi berat sekali. Wih, saya sampai kaget Bapak Ibu. Saya buka mata, ya, rupanya itu dukun-dukun itu surat begini Bapak Ibu posisinya ya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ampuni kami, ampuni. Maksudnya kasihani kami, Allah, ya Allah. Sambil cium-cium lantai papan itu. Tapi badan mereka itu nempel di gini, di dinding tripleks itu. Tapi sambil sujud-sujud gini juga, aneh saya lihat. Nah, terus yang saya rasakan, saya nge-fly seperti pingsan begitu. Saya digendong Bapak Ibu, digendong jadi bayi-bayi umur 8 bulan di situ oleh Tuhan Yesus di sebuah taman. Saya lihat Tuhan Yesus pakai jubah putih seperti di gambar-gambar itu, rambutnya sebahu, ada pakai selendang merah, terus ada taman yang indah. Nah, saya ketawa-ketawa di situ Bapak Ibu. Nah, saya sudah tidak sadarkan diri, tapi saya lihat mereka itu kaget, seperti kaget, ya Allah gitu, kasihani kami, ya Allah gitu, ketakutan. Nah, fly seketika, kembali ulang saya punya saya lihat mereka, saya sadar ulang, saya tidak disiksa, tapi mereka ketakutan, dan mereka itu berbicara Bapak Ibu, mereka bilang apa? Yang mereka lihat itu loh, di belakang saya ini, saya tidak lihat. Saya tidak lihat Bapak Ibu, sama sekali saya tidak lihat. Yang mereka lihat di belakang saya ini, matanya itu berapi-api saudara. Terus keluar dari mulutnya, pedang yang sangat panjang. Itu yang membuat mereka takut. Ini dukun-dukun ini. Takut semuanya Bapak Ibu. Terus kakinya api. Matanya api. Memandang mereka satu-satu. Wih, marah Bapak Ibu. Nah, terus mereka bilang, menceritakan saya nguping-nguping toh. Apa yang mereka cerita-cerita ini?
dukun-dukun ini. Gambarnya itu seperti di rumah-rumahnya orang Kristen, tapi mukanya itu bercahaya-cahaya seperti matahari. Ya, dongeng kurang ajar mana? Nggak beda masa pencari kebenaran baru ada dia dongeng ini cerita. Pergi tanya lo sama itu dukun-dukun di sana. Nggak wawancara itu dukun-dukun. Oh mana jadi kita nanti kita mana di sana dengan ada di sisa kencing-kencing, pingsan-pingsan ada di situ. Haleluya. Dia bilang dongeng, memperoleh kesaksian haleluya mana mau kualat kana? Kesaksian roh, haleluya. Nah, terus saudaraku, di situ mereka langsung minta ampun, minta maaf kepada ibu saya. Ibu saya kan datang tuh ceritanya betonya. Ibu saya datang nih dari kampung. Ini kan saya ini kan dipisah di kampung lain. Jauh Bapak Ibu dari kampung saya. Ibu saya datang dari kampung itu untuk Bekasi. Ya, waduh Bintang Sion setengah tidak sadar, ini baru sadar lihat lain mempelai. Bintang Sion masuk di dalam roh. Haleluya. Malaikat Tuhan masuk di dalam roh. Baru dia balasak. Baru tak kembali ke dunia nyata lagi. Haleluya. Jadi besoknya kan ibunya mempelai ini kan, ibunya mempelai ini datang di situ tuh di kampung itu yang ada dukun-dukun dengan mempelai. Lihat tuh bagaimana di keadaannya anakku ini, ya, bagaimana keadaannya. Nah ibu saya ini mau kasih uang, kasih envelope sama itu dukun-dukun itu, kan? Karena ibu saya ini kan dibilang sama itu dukun, Bu, kenapa anak ibu ini aneh-aneh? Kalau dicari jam 1 siang dia sudah ada di hutan, setengah mati orang tua saya cari. Saya sudah main-main di hutan, sudah senang sekali saya, happy-happy, tahu-tahu tidak ada orang. Mereka lihat itu hutan, tapi saya lihat itu taman. Saya bermain-bermain, saudara. Ternyata orang bilang itu saya itu teman bermain, makhluk tak asli. Nah, habis dari situ, dari perbatasan Makassar sampai begitu, Bapak Ibu sudah ditanya, mana lagi dukun yang terkenal di sini ini dicari, berapapun akan dibayar. Berapapun akan dibayar sama ibu saya, asal saya punya anak ini jadi normal. Dia tidak ada cahaya. Maksudnya kasih keluar itu cahaya, katanya kan bagi mereka cahaya itu yang membuat anak ibu ini jadi aneh-aneh. Nah, jadi perkataan mereka ini dipercayailah oleh ibunya mempelai. Nah, jadi mempelai ini seperti domba lah, yang dibawa ke sana kemari, yang digeret, dipotong, dikasih habis nyawanya. Pasrah sudah Bapak Ibu, diam terus. Nah, seperti itulah yang terjadi itu sekitar beberapa bulan sampai dibawa ke Manado, dibawa dukun di orang-orang pintar di Manado lagi. Sampai seperti itu, sangat menderita Bapak Ibu ya. Itu boneka-boneka Annabelle, boneka-boneka Annabelle itu ada wujud aslinya di dunia nyata, saudara. Jadi boneka Annabelle itu waktu mempelai di Manado, ini ada dia kasih masuk tinta hitam di mukanya ini. Sampai sekarang tinta hitam itu jadi batu. Dia kasih masuk di muka dengan di kaki. Sampai sekarang pun ada. Jadi boneka Annabelle ini yang bekerja sama dengan Lucifer, yang menanamkan tinta hitam di muka mempelai. Makanya ketika mempelai berkaca, itu mukanya itu seperti nenek-nenek, karena ada tinta hitam. Makanya tinta hitam ini di mukanya mempelai ini harus dioperasi, dikasih keluar, sama dengan yang di kaki. Itu kan mengganggu. Itu kan mereka itu mau buat mempelai itu lumpuh, ya, tanpa dia sadari. Jadi boneka Annabelle itu adalah wujud aslinya istrinya Lucifer di dunia ini. Namanya di dunia ini Meiske. Dia ada di Manado sana. Tuh. Kuncinya di situ. Makanya mempelai ini kakinya sering sakit. Keluar rambut
berapa meter. Itu karena tinta hitam yang sudah ditancapkan oleh boneka Annabelle itu, yang dikatai dia orang sembah-sembah itu sebagai boneka Annabelle. Wujud aslinya di dunia itu dia sudah menyamar jadi manusia namanya Mesty. Nah, dia ini yang memfitnah mempelai sebagai pencuri, bekerja sama dengan anggotanya Lucifer, penyembah patung. Jadi mereka sudah ada semuanya. Jadi kalau Anda mau lihat, ada tinta hitam di sini. Ini yang luka terus ini, yang ada bekas hitam di sini. Kalau dia live kan, hitam terus di sini. Anda lihat, tidak akan sembuh kecuali dioperasi, dikeluarkan tinta hitam yang disuntikan oleh Annabelle di wajahnya mempelai ini. Jadi kalau mempelai Bang Kaca itu, kadang dia lihat mukanya seperti nenek-nenek sihir. Tinta hitam di kakinya juga, yang membuat dia lumpuh. Keluar rambut 3 meter. Itu ada tinta hitam di kakinya. Itu rahasianya. Mempelai ini tidak tahu. Tanpa sadar, dia dihipnotis seperti dihipnotis pada waktu itu. Terus mereka tusuk dengan tinta hitam di sini. Waktu dia SMP. Terus mereka mau merusakkan keperawanannya pakai lilin. Annabelle ini, dia mau tusuk vaginanya mempelai pakai lilin. Dari SMP, dia sudah menyamar jadi cewek, namanya Mesty di Manado. Itu kaki tangannya Lucifer. Makanya sampai sekarang nih, hitam kan, di sini terus ada hitam, di sini terus. Ini ditusuk dengan tinta hitam. Pangeran Ilahi pun sudah tahu itu, sangat keras di sini kan. Dia selalu mengeluh, apa ini keras? Ini tinta hitam yang disuntikan oleh Annabelle. Bonekanya ada, wujud aslinya di dunia nyata ada. Seperti itu. Jadi kalau mau diperiksa, tintanya warna hitam di muka 1, di kaki 1, untuk buat dia lumpuh. Makanya dia sempat lumpuh kan, keluar rambut 3 meter. Itu efek dari tinta hitam. Terus di mukanya kenapa mempelai itu aneh-aneh. Kalau dia berkaca, dia sering lihat mukanya berubah-ubah. Kayak seperti nenek-nenek, apa itu pengaruh ini. Nih, tinta hitam. Nih. Di kamera kelihatan. Kalau di dunia nyata tidak terlalu kelihatan. Karena tidak ada yang tersembunyi di kamera. Selalu kan ada luka. Bapak Ibu sering lihat kan. Terus dia katakan ini bekas jerawat, bekas jerawat. Tahu-tahu ini tinta hitamnya Annabelle. Nih. Jadi sudah tertawan dari sejak gadis. Sudah ditahu kalau mempelai ini pilihan. Orang pilihan Tuhan. Jadi setan-setan itu sudah pada tahu dari sejak dia gadis. Agen-agennya setan itu sudah tandai. Sudah dikasih tandai, sudah ditawan, sudah dianu. Seperti itulah. Makanya jangan heran, aneh-aneh. Ini harus dibelah. Ini harus dibedah, kasih keluar tinta hitamnya. Di kaki juga 1, kasih keluar tinta hitamnya. Baru bisa. Itu rahasianya. Karena mereka sudah tancap di tubuh. Ya, di tubuh. Terus karena dia masih perawan, dulu Annabelle-nya mau rusakkan vaginanya pakai lilin. Dia tusuk-tusuk begini. Itu cewek. Tapi agennya Lucifer nomor 1, namanya Mesty. Seperti itu. Terus mempelai berteriak kan kesakitan. Jangan. Terus dia bilang, ini ambil ini lilin. Tusuk sendiri. Kasih pecah perawanmu. Nah, karena Lucifer mau ambil perawannya. Tapi tidak berhasil, saudaraku. Seperti itu, karena mereka sudah tahu, dia ini pilihan. Ada cahaya di dalam tubuhnya yang tidak bisa dipadamkan. Seperti itu. Dari sejak anak-anak, dari sejak remaja, dia menjadi pemudi yang pendiam dan pemalu, tapi sangat disukai. Dia sangat disukai oleh lawan jenis. Karena apa? Aura. Aura dari dalam itu yang terpancar membuat manusia itu terkesima. Melihat dia sangat cantik, lawan jenis itu ya. Karena dia baik, orangnya baik.
mempelai ini baik, penyayang, memiliki roh yang mencintai, dan penyayang, penuh kasih, penuh cinta. Itu. Terus dia suka mengampuni orang. Walaupun dia cerita-cerita, tapi orang yang walaupun jahatnya orang itu seperti apa, dia mengampuni loh. Orang itu sudah jahat, sudah bunuh dia, sudah ambil segala-galanya. Itu banyak loh. Bapak Ibu tidak percaya atau tidak percaya, semua orang-orang di sekelilingnya hanya memanfaatkan dia. Kan mempelai ini suka bikin kue, suka masak. Jadi mereka itu suka memanfaatkan kelebihannya mempelai ini. Minta tolong dong, mempelai buatkan kue, buatkan masakan ini sampai 5 macam. Nah, habis mempelai itu masak, buatkan mereka ini itu, mereka fitnah. Mereka bilang dia itu pemalas. Dia itu cuma senang-senang, tidur-tidur, karena mereka iri hati karena ya itu. Mempelai ini kan banyak disukai orang. Seperti itu. Itu yang membuat manusia itu tidak senang dengan mempelai karena iri hati. Terkhususnya para wanita iri hati. Itu dari sejak dia muda, kalian tahu ya, dari sejak dia SMA itu sudah mulai kelihatan itu aura cantiknya. Dari SMP saja sudah kelihatan. Ya, para lawan jenis itu kirim surat, salam banyak sekali. Nah, SMA apalagi. SMA itu sudah idola dia, idola semuanya. Dia masuk sekolah, masuk apa itu idola. Nah, jadi kalau idola di satu sekolah, jumlah siswanya itu ratusan, bahkan mencapai 500-600-an, ya. Kalau sekolah terkenal itu kan banyak sekali siswanya. Ya, banyak sekali siswanya. Satu angkatan itu dari 1A, 1B, 1C, 1D, 1D, banyak sekali Bapak Ibu, ratusan. Terus dia idola. Gimana itu nasibnya idola? Banyak sekali yang iri, bukan? Ya, dari SMA itu mempelai, banyak sekali teman-temannya yang iri kepada dia. Nah, terus dikejar-kejar. Nah, makanya terjadilah itu pemerkosaan pada saat dia SMA kelas 1, naik kelas 2, saudara. Banyak sekali yang suka dia. Ini kesaksian dari dunia roh. Jadi mempelai ini tidak ada gaya-gaya di SMA itu, cuma pakai bedak saja, pasisir, pergi. Tapi kan auranya ini kan bercahaya. Jadi orang katakan seperti bintang film Lin Xia lah, seperti bintang film silat lah, kalau dia berjalan. Nah, seperti putri-putri lah. Nah, makanya banyak sekali orang yang jatuh cinta sama dia, khususnya anak-anaknya pengusaha yang kaya, itu di kota Palu itu ya. Nah, terus apalagi masuk di kuliah, dia idola lagi di kampus. Itu sampai dosen pun, wanita yang tidak laku-laku, iri sama dia. Makanya dia disolimi. Seperti itu, dibuat suka-suka. Ada yang mau lempar kursi di kepalanya, mau pukul dia sementara berjalan, sementara orangnya pendiam, introvert, tertutup, pemalu. Gimana? Gitu ya. Maksudnya bingung juga manusia ini ya. Sementara mempelai itu tidak hobi pacaran, dia hanya pacaran dengan satu orang tentara. Pada waktu itu dia lagi pacaran sama satu orang tentara. Itu pun tidak ketemu Bapak Ibu. Mereka hanya ketemu di kampus, jatuh cinta gitu-gitu. Ya, tentara ini kejar-kejar. Nah, sampai dia kejar juga sampai di Jogja, memberikan bunga, terus akan melamar, orang tuanya akan melamar, gini-gini, sambil dia berlutut di depannya mempelai, kasih bunga. Nah, itu semua cewek di asrama itu pada iri. Nah, ini tentara kan super ganteng, putih, tinggi, super ganteng. Tapi mempelai biasa-biasa saja sih. Tapi itu pada saat dia lagi pacaran, lagi jalan sama itu ya, tapi LDR-an, mereka nggak ketemu karena kan lagi pendidikan, ya. Sukunya Toraja, tentara ya, putih, dia putih, tinggi, ya, idola juga.
gimana gak idola Bapak Ibu. Jadi yang mengejar mempelai ini idola-idola semua yang disukai oleh para wanita. Ini yang susahnya. Kalau cowok itu ganteng, idola para wanita, terus yang ganteng ini ngejar mempelai, apa yang salah coba? Terus yang iri sama mempelai minta ampun. Seasrama-asramanya, sekampus-kampusnya. Coba. Sedikit-sedikit itu dalam satu hari itu disindir, dihina. Mereka hinanya gini, dasar anak orang kaya, jorok, dasar anak orang kaya, manja. Itu tidak enak sekali Bapak Ibu. Ya kalau disindir-sindir. Terus mempelai nggak bisa bicara makanya mempelai jadi cuek sekali, cuek, pendiam dan tertutup. Nah, terus semuanya ini dibongkar di mana ya Bapak Ibu? Apalagi yang Bapak Ibu mau cari tahu dari dimensi roh tentang mempelai ini? Ya, jadi seperti itu. Nah, terus bagaimana ceritanya dengan tentara ini Bapak Ibu? Sampai sekarang dia masih menunggu cintanya mempelai. Sampai sekarang. Zaman sekarang. Iya, sampai sekarang. Sampai sekarang dia menunggu. Karena ya berantakan juga kan. Rumah tangganya berantakan juga. Seperti itu. Dan dia katakan ya, kita hidup semati, tua sama-sama, karena engkau cintaku. Ya, saya kan yang duluan menikah duluan daripada dia. Nah, saya kan ya itu namanya tertawan ya Bapak. Saya juga tidak tahu Bapak Ibu ya. Terus suami saya ini Bapak Ibu di kampusnya idola Bapak Ibu, idola dulu ya di kampusnya. Suami saya ini yang sekarang idola Bapak Ibu. Dia dipanggil-panggil Tomingse itu yang film Meteor Garden dulu ya, putih. Tapi saya bilang, aduh, bukan seperti Tomingse sih di mata saya waktu dulu. Mirip seperti vampir. Vampir yang apa itu? Yang vampir apa itu? Yang putih itu, Cullen itu. Vampir yang anu itu loh, yang artisnya itu Cullen itu. Saya tidak tahu ya Bapak Ibu. Karena pucat, putih pucat. Saya lihat dia awalnya Bapak Ibu di kampus itu. Saya sama sekali tidak tertarik, tidak apa. Tapi banyak sekali teman-teman saya itu mengagumi dia. Ini suami saya ini mengagumi dia ya. Terus orangnya dingin sekali. Suami saya ini dingin sekali. Tidak ada pacarnya. Pacarnya itu ada di kampus lain. Kuliah di Malang. Kampusnya itu. Pacarnya. Nah, saya tidak tertarik sama sekali. Karena saya ya satu-satu setia kan. Saya sementara menjalin hubungan dengan ya tentara itu yang tadi itu. Yang orang Toraja itu, Bapak Ibu. Putih dia, putih tinggi. Nah terus, kan dia bilang begini, kasih kode label tentara. Di tas, ditempel Bapak Ibu. Jadi di tas saya itu ada kode lambang tentara. Ada kode-kodenya kan, ada itu stiker-stikernya, dia tempel. Ini saya kasih tempel supaya kamu ini milikku. Nah, datang sudah dia kan. Datang dia Bapak Ibu jauh-jauh dari waktu itu dulu dia masih sekolah. Dia datang bawa setangkai mawar, terus sujud berlutut di depan saya, disaksikan Bapak Ibu teman-teman saya satu asrama. Terimalah lamaran saya, terimalah cinta saya. Saya melamar kamu, tunggu saya selama 2 tahun lagi. Saya masih pendidikan. Nah, saya masih pendidikan ya. Tunggu. Saya akan belikan apa yang kamu mau. Spring bed, apa semua. Saya akan kasih uang kamu. Gini-gini saya akan penuhi seluruh kebutuhanmu. Karena saya sudah punya gaji. Dia bilang begitu, sudah punya salary. Nah, seperti itu. Berlututlah. Terus teman-teman saya ini pada iri. Bapak Ibu pada iri hati kan. Dia ini ganteng sekali. Sementara kita ini kejar-kejar dia. Tidak digubris cintanya kan. Dia cuma kejar saya Bapak Ibu. Nah, terus awalnya dia datang, dia todong pistol di kepalanya suami saya ini, yang dulu masih teman-teman ya. Karena dia datang diam-diam Bapak Ibu dari kota 1 itu. Nah, dia dapat saya lagi cerita-cerita di asrama,
dengan suami saya ini. Suami saya ini bilang begini sama saya, saya ditugaskan jadi pengganti ibumu, bapamu di sini, saya jadi penjagamu. Saya biasanya aku anggap sebagai temanmu, yang penting saya menjaga kau. Nah, sudah. Jadi sudah, cerita lah, sementara enak-enak bercerita, datang sudah di tentara ini. Langsung emosi dia, Bapak Ibu. Dia langsung kasih keluar pistolnya dari kakinya, kan itu pistol disimpan di kaki tuh, di sepatunya. Bapak Ibu, pistol laras pendek itu langsung todong di sini. Jangan bergerak. Kau hanya penjaga ya. Jangan macam-macam. Ini calon istriku. Kau hanya teman saja. Jangan macam-macam. Nah. Jadi suami saya ini langsung bilang, iya saya temannya Bu. Saya cuma jaga. Gitu. Nah. Jadi suami saya ini saya cuma angkat sebagai teman. Bapak Ibu. Aku sudah dengar terus sekali lagi. Buatan King of the King King of the King bilang cerita sampah tidak ada gunanya. Ini kan kesaksian King of the King. Masih tahu cerita masa dulu dah. Nah kalau oma-oma juga setua seumur 80, oma minum kopi, oma angkat seri lagi. Haleluya. Jadi seperti itu saudaraku ya. Seperti itu. Kalau udah kisah cerita tidak kurang. Haleluya. Jadi seperti itulah kisah saya ini kan perlu dibuatkan telenovela. Kalau dibuatkan telenovela kan ceritanya bukan fiktif, memang fakta. Nah seperti itu. Nah jadi saya itu terus juga, selain suami saya ini yang ngejar-ngejar saya, idola yang pertama itu orang Manado. Itu ganteng Bapak Ibu, dia ketua senat. Itu ngejar-ngejar saya juga. Nah itu yang anehnya toh. Banyak sekali cewek yang suka sama dia, terus dia cuma suka sama saya. Nah itu aneh. Nah jadilah sasaran mempelai, jadi bahan buli-bulian. Selain bahan buli-bulian, mempelai ini mau dipukul. Dimanapun berjalan mau dipukul. Dipukul sama siapa? Dipukul sama teman-temannya yang cewek, yang iri hati. Jadi dari sejak gadis intinya mempelai ini sudah menderita, saudara-saudariku. Kasihan. Apalagi coba. Terus mereka iri, katanya mempelai ini anak orang kaya. Sudah kaya, cantik lagi. Mana tidak menjadi rebutan. Sementara mempelai tidak merasa seperti itu. Hidupnya sudah menderita. Haleluya. Dia sekolah itu hanya untuk mencari Tuhan, mengenal Tuhan. Siapa Tuhan yang sesungguhnya. Pribadi Tuhan hanya itu. Tapi banyak sekali dilihat jalan proses yang harus dilewati itu sangat menderita. Menderita saudara, tidak gampang. Tidak gampang saudara. Kalau saudara hanya bercerita teori, tidak mengenal mempelai ini, jalan lika-liku hidupnya, tidak usah berkomentar. Itu jadi dosa untukmu. Sungguh pun itu akan jadi dosa. Nanti kau dihakimi, diadili, bukan dapat kope katula-katula semuanya. Jadi dosa. Tidak usah terlalu banyak cerita, terlalu sok tahu menghakimi mempelai, terlalu sok tahu juga untuk menilai segala sesuatu kehidupan orang lain. Tanyalah, kalau tidak ada penasaran, tanyalah kepada mempelai di live, bagaimana mempelai. Dia akan jelaskan, dia orangnya open kok, terbuka. Tidak ada yang tersembunyi. Banyak kasusnya, kalau dia mau lapor, semuanya sudah isi di penjara mereka. Isi di penjara, tidak ada yang satupun yang tidak isi di penjara. Berjebak-jebak mempelai, teman-temannya berjebak. Ingin apa tujuannya? Namanya mempelai tercemar. Padahal dia tidak tahu siasat-siasatnya ini. Orang-orang itu jahat sekali.
Jahat Bapak Ibu, sementara hatinya mempelai itu begini sama mereka. Hatinya mempelai begini sama mereka. Sayangnya minta ampun sama mereka, tapi hatinya begini. Teman-temannya ini begini. Itu proses kehidupan real dan nyata. Makanya terus selagi mempelai ini masih menguntungkan, mereka dapat uang dari mempelai, mereka bisa manfaatkan, begini semua hatinya. Terus kalau mempelai tidak ada apa-apa, jangan harap mereka ke batang hidup muncul. Hilang semua. Mempelai tidak, jangankan mereka, setan pun enggan berkunjung. Sotako setan berkunjung, mempelai langsung papu. Tahu tidak? Di dalam diri manusia ini ada Tuhan, ada setan. Tahu tidak? Mempelai itu bercerita loh tadi sebelum live itu. Mempelai tanya, siapa kamu? Cerita, tidak jelas. Mempelai dengar tuh dia baca cerita. Lalu mempelai langsung tahu dong, siapa kamu? Dia semuanya iblis. Kurang ajar kau iblis. Pak. Ampun mempelai. Mempelai bilang, kau kira saya ini mau berteman dengan iblis? Saya ini mau berteman dengan Tuhan. Ngapain berteman dengan iblis? Kau so ular lagi, so dikutuk-kutuk kau. So tidak ada kau punya aura. So tidak ada hilang ganteng cantikmu, aura cahayamu. So tidak ada kau mau panggil lagi, berani-beraninya kau mau bilang iblis. Pak, langsung lari Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu wawancara, tanya, siapa kamu? Tolong gitu. Langsung dia banyak itu, saya iblis. Langsung Bapak Ibu katuk. Gitu. Langsung terkatuk mulutnya, jadi tidak bikin kacau pikiran kita. Nanti gantian yang cerita pangeran dong. Masa kuliah pasti seru. Oh iya dong, pasti banyak ceweknya. Orang kanceng begitu pasti banyak ceweknya. Tinggal tanya aja sama pangeran. Pangeran ini playboy atau apa waktu masa kuliahnya? Iya kan? Pengalaman kok. Orang kanceng begini Bapak Ibu, biasanya masa kuliahnya playboy. Maksudnya dikejar-kejar cewek, wajar lah karena ganteng kan? Gitu, kalau di kampus itu gitu. Kalau ganteng ataupun cantik itu dikejar-kejar. Kalau saya sih open. Saya ini orangnya terbuka. Mau cerita apa? Anda mau korek cerita dari sudut apa saya? Dari sudut negatif? Ada. Ya itu jangan ikuti saya. Saya orangnya suka bunuh diri. Itu dulu. Sampai sekarang pun saya pasrah dengan hidup saya Bapak Ibu. Mau mati ya mati. Tapi bukan saya mau bunuh diri, mati dengan bunuh diri, tidak. Saya tahu bunuh diri itu dosa. Kalau mati ya, mati dengan cara alami dong. Ya kalau Tuhan ambil, ya ambil. Tuhan yang akan mengambil nyawaku, bukan saya. Bukan saya. Nah seperti itu, sampai di titik kesadaran itu saya Bapak Ibu, saya ini. Kadang kalau orang manusia itu disiksa di ambang batas kemanusiaan, itu akan bunuh diri saudara. Sekuat-kuat apapun saudara ya. Digigit nyamuk aja nangis kok. Thank you ya atas gift-giftnya. Saudaraku, Tuhan memberkati. Nah seperti itu Bapak Ibu, saya tidak bisa semua pun organ tubuh saya itu sudah berbeda dengan manusia kebanyakan. Katup jantung saya pun berbeda. Ya, kalau manusia normal itu dekupan katup jantungnya itu cepat. Sedangkan saya Bapak Ibu sangat lambat sekali. Nah, kadang juga jantung saya tak stop. Kalau terjadi peperangan di alam roh, efeknya di dunia nyata ya saya mati. Tapi per jam Tuhan hidupkan lagi saya. Jadi saya tidak heran dengan kematian, dengan kebangkitan, dengan apapun Bapak Ibu ya. Dan kalau saya berbicara, saya tidak ada pakai batasan. Semua saya tembus. Baik itu dalam hal apapun, tembok-tembok itu saya sudah robohkan. Tembok-tembok dunia ini. Bisa dikatakan seperti itu, karena saya sudah melaluinya. Saya tidak terikat dengan apapun. Nah, kecuali Bapak Yahya kan berpesan, kalau engkau kuat anakku, kembalilah. Aku akan memperlengkapi engkau dengan kekuatan yang super dahsyat akan ditambah-tambahkan kepadamu.
engkau kuat Bapak Ibu untuk turun ke dunia 66. Nah, makanya saya masih bertugas di dunia 66 sampai habis waktuku. Ya, sampai habis waktuku, masaku. Karena apa? King of the Kings, sentral pemberitaan saya kan sudah muncul. Nah, jadi King of the Kings itu sendiri yang memerintah di kerajaan kudusnya. Nah, saya ini sekali-sekali Bapak Ibu muncul, sekali-sekali seperti itu. Kalau ada pesan urgent ya King of the Kings yang akan memberitahukan itu kepada dunia nyata, dunia 66 inilah, dunia permanusiaan ini, gitu. Dan saya sesungguhnya sudah tidak ada ikatan Bapak Ibu, sudah tidak ada ikatan sebenarnya dengan dunia 66 ini, sudah tidak ada. Kan saya sudah ada di dimensi yang lain. Nah, Bapak Ibu bisa melihat bagaimana orang itu saudara berada di dimensi yang lain. Itu terhubung dengan cahaya. Ya, cahaya. Nah, saya sudah terhubung dengan sumber cahaya. Dan sumber cahaya itu sendiri adalah King of the Kingdom. Praise the Lord. Kan? Itu sudah terhubung. Jadi saya sudah ada di dimensi yang lain. Dan kaki saya pada saat ini Bapak Ibu ada juga di dunia 66. Nah, dunia 66 ini mau menerima atau tidak mau menerima ya keberadaan saya ini, itu tergantung mereka. Tapi pesan saya, jangan menghina. Kalau tidak tahu diam. Jangan menghina, karena sumber cahaya, sang sumber cahaya itu sendiri ada beserta dengan kita semua. Dan malaikat-malaikat Tuhan ada semua di sini. Ya, malaikat pembuka kitab, penutup kitab, yang memegang surat-surat kitab, ada semuanya di sini, tugasnya masing-masing. Bukankah seperti itu Putra Sion, penjaga Putra Sion pintu timur? Seperti itu. Amin. Ini kita ini cuma ketawa-ketawa, ini cuma menyamar saja manusia supaya kalian itu tidak takut. Terus manusia ini menghina-hina lagi coba. Itu yang di garda depan itu siapa? Dulunya dia malaikat Mikael. Sekarang habis tugasnya di sana, sudah jadi malaikat setia penjaga pintu Sion. Tidak gampang ini, tidak bisa disogok Anda masuk di sana ya. Semuanya tergantung dari King of the Kings. Yang terhubung dengan cahaya itu yang bisa masuk. Frekuensi, Anda tidak boleh ada di frekuensi ini saudara. Ingat ini, Anda kalau ada di frekuensi 66 atau 66 setengah, Anda tidak bakalan masuk saudara. Harus ada setara. Anda harus mencapai level ini 77. Anda harus ketemu dengan sumber cahaya itu sendiri, baru Anda bisa masuk. Dan itu tidak bisa dimanipulatif. Tidak bisa. Iya kan Putra Sion? Iya. Iya. Putra Sion itu mengamati, matanya begini-begini, itu lagi lihat. Yang mana ini? Yang Abu Nawas? Matanya terbuka di dunia nyata, di roh. Batik. Kamu ini Abu Nawas. Ini kita mainnya di roh, saudara. Bukan di jasmani. Terus sentral pemberitaan saya adalah pribadi Tuhan Yesus Kristus. Dia sudah muncul. Inkarnasinya ini. Pak Aditya Nugrahanto. Kodenya. Terus Alfa dan Omega. Pak Musa ini mempelai mulu bilang-bilang. Mereka tidak percaya coba. Anda harus berada di frekuensi 77 baru bisa mengetahui kebenaran. Rahasia ini baru bisa tersingkatkan kalau frekuensi Anda sudah setara. Di 77 Anda masuk. Kalau frekuensi Anda di 66, pasti dan yakinlah Anda akan menolak kebenaran ini. Iya kan Putra Sion? Iya. Iyalah. Malaikat Sion cuma bilang, tunggu ngoni. Mau datang ngoni.
Ngoni seenak-enaknya ngoni hina-hina kita. Waktu kita jadi garda depan, kita keluar-keluar segala macam ngoni hina-hina kita. Sekarang ngoni sepengap-pengap, suka ikan lele, ikan mujair di situ, baru ngoni batangnya teriak. Panggil malaikat Tuhan. Haleluya. Orang kira yang orang lawan ini manusia cahaya, tidak kaleng-kaleng. Baru orang mau hina-hina lagi. Coba itu mempelai itu di garda depan ini mempelai dengan malaikat Mikael coba. Duluan coba lihat ini yang menjaga mempelai, katanya malaikat Tuhan. Kok gini? Kurang ajar orang ini manusia tuli buta. Orang tidak tahu. Kalau malaikat Mikael itu bagai rupa Justin Bieber, dia datang di Indonesia, padahal bukan Justin Bieber. Malaikat Mikael yang dari Papua datang, ngoni semua sujud-sujud minta DP tanda tangan, baru ngoni rasa. Itu mata jasmani itu tertutup loh. Mempelai itu dari jauh mempelai tahu loh. Kalau mempelai sadar ya, kan mempelai tembus badan tuh mempelai mata ini kan mempelai somati kan berapa kali. Itu malaikat Mikael itu kalau menyamar mau jadi bule kek, jadi Indonesia kek, jadi apapun mempelai tahu. Karena ada roh Tuhan yang makasih tahu di telinga dengan di hatinya mempelai. Ini malaikat Tuhan Mikael. Itu mempelai ingat sekali waktu mempelai berada di rumah sakit, saudaraku. Mempelai kan membunuh diri, saudara. Mempelai mau bunuh diri Bapak Ibu ini. Kan mempelai pentas dulu toh. Mempelai pentas itu bukan isi kue, bukan isi apa, bukan, tapi isi beling. Isi beling, isi pisau kecil, isi kaca-kaca, belahan kaca botol, itu ditaruh di tas untuk jaga diri, untuk membunuh orang. Jadi karena saking traumanya mempelai yang laki-laki, mereka memperlakukan mempelai seperti itu. Jadi mempelai ini ingin balas kalau mereka lagi satu kali ketemu, paksa yang seperti itu mempelai tikam, baku tikam dan baku habis. Jadi ada beling, ada pisau, ada silet, pokoknya benar-benar tajam ada di tas. Nah seperti itu untuk jaga-jaga diri. Nah karena dia sudah batas trauma ya, trauma manusia, untuk jaga diri, bela diri Bapak Ibu ya. Nah terus karena orang tuanya mempelai melihat sudah ada kelainan-kelainan yang aneh di dalam diri mempelai, makanya mempelai dibawalah ke rumah sakit jiwa, ya, ke rumah sakit jiwa. Disitulah mempelai ketemu dengan malaikat Mikael. Nah mempelai ini kan lagi duduk-duduk di bawah pohon. Nah kalau mempelai mandi itu sekitar 10 jam, dari siang sampai tengah malam tidak ada keluar-keluar dari bak mandi. Pokoknya berendam terus di bak mandi, karena mempelai lihat kan mempelai tubuh ini kan api. Nah terus mau bunuh diri begitu seperti barang-barang tajam-tajam itu dibawa kan aneh bagi orang tuanya mempelai, dibawalah ke rumah sakit jiwa. Nah terus oleh dokter di situ diperiksa, dibilang saya ini bukan penyakit jiwa Bapak Ibu, tapi gangguan dari alam lain. Nah karena saya suka pakai Bapak Ibu, menari-nari di besi. Jadi di rumah sakit itulah saya menari di besi. Nah saya melihat malaikat Mikael itu seperti Justin Bieber, dia berjalan dari lorong rumah sakit itu. Kan lorong rumah sakit itu kan panjang, rumah sakit jiwa itu. Mikael umur sekitar 15 tahun, saya itu sekitar berapa ya, 14 tahun apa gitu. Menyamar seperti Justin Bieber, tapi lebih ganteng lagi malaikat Mikael daripada Justin Bieber. Boleh Bapak Ibu. Nah roh Tuhan itu berkata ini malaikat Mikael yang akan membantumu menjadi temanmu di sini, di rumah sakit. Jadi kita bicara Bapak Ibu. Saya bilang ganteng sekali ini malaikat ini ya, Mikael ini malaikat Tuhan. Siapa tuh namanya itu di waktu dulu itu Bapak Ibu, menyamar jadi siapa ya, Dodi kayak gitu-gitu ya namanya itu. Nah terus Mikael ini yang suka bikin saya ketawa, terus dokter itu bilang minum ini obat, 1 kali minum 5 macam Bapak Ibu itu obat. So ada obat pink, obat hijau. Saya tidak minum Bapak Ibu, saya simpan itu obat di bawah kasur. Saya tidak minum atau saya buang di kloset. Jadi kalau saya ingin keluar dari itu Bapak Ibu besi, bisa saya kasih lentur Bapak Ibu ya, saya tarik besi. Nah keanehan kan. Jadi dokter itu dia kasih keluar pasiennya
yang namanya vein ini dikasih keluar. Penyakitnya bukan di sini. Karena itu besi Bapak Ibu bengkok-bengkok. Terus saya menari di atas besi. Saya bisa menari Bapak Ibu di atas besi. Nah itu jadi pertunjukan bagi orang di rumah sakit jiwa itu. Ini kesaksian real nyata. Karena saya ingin bunuh diri, makanya orang tua saya bawa saya di situ. Dan ada malaikat Mikael di situ. Nah kalau saya ingin keluar di situ, malaikat Mikael yang gendong saya Bapak Ibu. Dia pangku saya Bapak Ibu. Jadi saya digendong sama malaikat Mikael. Dia menyamar jadi cowok bule, ganteng ya Bapak Ibu, kalah Justin Bieber. Tapi seperti Justin Bieber itu mukanya seperti itu, kemerah-merahan, putih. Nah terus sangat ganteng Bapak Ibu, rapi rambutnya. Nah jadi saya bilang begini, Doni, saya mau izin keluar dong dari rumah sakit, saya tidak suka di sini. Nah itu temboknya kan tinggi kan, itu rumah sakit tinggi Bapak Ibu. Jadi saya sudah lemas, sudah apa, kan kadang saya tidak makan, kadang saya jadi digendong di belakang ini. Terus malaikat Mikael itu jadi tangga, saya naik di pundaknya, saya loncat di pagar itu. Tiba-tiba saya Bapak Ibu langsung dibawa, tidak naik taksi, tidak apa, tiba-tiba langsung muncul di rumah saya. Ini real Bapak Ibu. Orang tua saya sampai kaget, loh kok di rumahnya ini melarikan diri. Terus saya tahu enggak, so dibayar mahal-mahal di rumah sakit, saya kenapa kau lari? Supaya kau sembuh nak, jangan kau bunuh-bunuh diri, jangan kau aneh-aneh gini-gini, jangan. Kan semua itu lemari, kaca, apa semua di rumah, saya kasih pica Bapak